الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلاته وسلامه على أهله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين جماعة الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Awalan usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa min hassi wa min ahsani a'mali taqwa shaumu Ramadan. حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم وحث بها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah Jumat, teman-temanku, seluruhku malebih yang kehadir, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini, di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, Jumat terakhir di bulan Syaban, sebelum kita insyaallah pada petang nanti, maghrib nanti akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di hari yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan insyaallah, di antaranya nikmat untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di subuh tadi masih membangunkan kita. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kenikmatan yang kita rasakan setiap hari ini kadang melalaikan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat ini sungguh adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Di antaranya insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah, yang telah berjuang berdakwah ribuan tahun yang lalu, dan alhamdulillah kita yang berada di Kabupaten Sinjai ini termasuk umat beliau yang mendapatkan cahaya risalah nubuah yang beliau emban. Dan semoga insyaallah kita bisa istiqamah, kita bisa senantiasa menjaga risalah nubuah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib mengamanahkan kepada diri khatib dan segenap jamaah untuk senantiasa kita menjaga ketawakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena bekal terbaik yang bisa kita persiapkan untuk menuju akhirat kelak adalah ketakwaan. Karena inilah perisai, inilah benteng yang bisa menjaga kita dari segenap godaan yang akan kita hadapi di dunia dan menjadi bekal terbaik kita untuk di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bekal takwa yang paling utama adalah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Dalam perintah untuk berpuasa, Allah menutupnya dengan ayat la'allakum tattaqun. Berarti puasa ini, puasa yang akan kita hadapi, yang akan kita lalui insyaallah adalah salah satu perbuatan takwa yang paling utama. Di
di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada tilawah, di dalamnya ada qiyamul lail, ada salat lail, di dalamnya ada kita bersabar menawan hawa nafsu. Insyaallah puasa adalah salah satu perbuatan takwa yang utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudaraku, teman-temanku, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal takwa ini sungguhlah sangat banyak. Bapak-bapak meninggalkan pekerjaan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat adalah amal ketakwaan. Bapak-bapak yang meninggalkan tempat usaha, mempersiapkan dirinya lebih awal untuk hadir ke masjid sholat Jumat adalah amal ketakwaan. Kita membersihkan diri, kita mengamalkan sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat adalah amal ketakwaan. Semoga insyaAllah semua ikhtiar kita sebelum kita datang untuk melaksanakan sholat Jumat pagi ini, siang ini adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen kita akan memasuki bulan Ramadan ini, pada momen kita di penghujung bulan Sya'ban ini, ada satu hadis yang rasanya cocok dengan kondisi kita saat ini ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hadis di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya kemudian mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Malik bin Anas, irtaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, summa qala amin, summa irtaqa as-sani faqala amin, summa irtaqa as-salis faqala amin, summa jalas. Faqala as-sahabah ألا ما أمنت يا رسول الله؟ فقال آتاني جبريل فقال رغم أنف رجل رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان falam yughfar lah fakultu amin. Ada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya seperti mimbar kita hari ini. Beliau menaiki tangga pertama, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergumam dan berkata amin. Summar taqassani, kemudian beliau menaiki tangga yang kedua, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengucapkan amin. Summar taqassalis, kemudian beliau menaiki tangga yang ketiga dan kembali mengucapkan amin. Faqala lahu as-sahabah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabitta, apa gerangan yang membuat engkau berkata amin 3 kali ya Rasulullah?" Faqala atani Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya malaikat Jibril mendatangiku. Summa da'a, dan malaikat Jibril itu berdoa. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa melihat malaikat Jibril, mendengarkan suara malaikat Jibril. Sahabat yang lain tidak bisa melihat dan mendengarkan. Kemudian malaikat Jibril berdoa. Ada 3 doa yang didoakan oleh malaikat Jibril. Yang pertama, ragima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh merugi. Arugian, sungguh sangat merugi. Imri'in dzukirta indah, seorang hamba yang apabila namamu disebut wahai Rasulullah kemudian tidak bersalawat kepadamu. Ini doa pertama dari malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di hari Jumat, di hari yang agung ini, salah satu sunnah yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang khatib Jumat memulai khatibnya, khutbahnya dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian nanti menutupnya dengan salawat. Semoga insyaallah kita senantiasa istiqamah mendawamkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Semoga insyaallah dengan kita mendawamkan istiqamah bersalawat bisa menjadi salah satu asbab kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa kedua yang dilantunkan oleh malaikat Jibril dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ragima anfu mri'in adraka abawai falam yadkhulul jannah. Di doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin, sungguh merugi. Alangkah rugi seorang hamba adraka walidayh, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup di sisa hidupnya. Walam yadkhulul jannah, tetapi hal itu, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu untuk berbakti, untuk berbirrul walidain, belum bisa dia amalkan sehingga belum bisa dimasukkan surga olehnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen kita sebelum masuki bulan suci Ramadan, walaupun birrul walidain adalah sepanjang masa, walaupun kita mengunjungi orang tua, kita berbakti kepada orang tua adalah sepanjang masa, tetapi bulan Ramadan adalah salah satu momen terbaik. Kita birrul walidain, kita menunjukkan bakti terbaik kita kepada orang tua. Karena apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min asbab dukhulil jannah, masuknya kita ke surga adalah karena ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh kita. Kalau kita lihat, ternyata birrul walidain, ternyata berbakti kepada orang tua ini adalah paket komplit untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah terletak dalam ridhonya orang tua. Pertama ridho, kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua, derajatnya sangatlah tinggi, derajatnya sangatlah agung dalam agama kita. Dalam suatu momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan-amalan yang terbaik, apakah perbuatan-perbuatan yang paling baik? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau ditanya, ayyu a'malin afdal, ya nabitta, agaro perbuatan, agaro amalan yang kira-kira yang paling baik yang bisa memasukkan kami ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, yang pertama adalah salat pada waktunya. Kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, ya Rasulullah, beliau berkata, al-jihadu fi sabilillah. Ternyata jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain menempati posisi kedua yang mulia yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Di dalamnya, di dalam birrul walidain ini ada ridha Allah dan juga pahala yang sangat besar yang insyaallah apabila kita bisa mengamalkannya bisa menjadi salah satu asbab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua, birrul walidain. Kemudian doa yang terakhir, doa yang ketiga yang dilantunkan dan diucapkan oleh malaikat Jibril di samping mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, di Masjidin Nabawi pada masa itu. Malaikat Jibril berdoa, ragima anfu rajulin, ragima anfu mri'in adraka Ramadan walam yughfar lah. Summa qala amin. Doa malaikat Jibril yang ketiga adalah ragima anfu rajulin, sungguhlah merugi, sungguhlah sia-sia hidupnya imri'in, seorang hamba, adraka Ramadan walam yughfar lah, dia diberikan rezeki, dia diberikan kesempatan, dia diberikan waktu untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lah, tetapi ternyata kesempatan, ternyata Ramadan yang dia dapatkan sepanjang usianya belumlah menjadi
wasilah untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ketiga dari malaikat Jibril ini sesuai dengan kondisi kita, yang insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya banyak sekali keberkahan. Bulan yang kalau kita membaca redaksi hadis ini adalah di dalamnya banyak sekali ampunan. Maka malaikat Jibril pun berdoa, sungguh merugi seorang hamba yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi di Ramadan ini dia belum mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu langkah yang bisa kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, selain persiapan fisik, insyaallah kita sudah senantiasa mengamalkan puasa-puasa sunnah dan salat-salat nafilah sebagai persiapan kita untuk bulan suci Ramadan. Tetapi ada satu hal yang harus kita persiapkan, adalah hati yang gembira ketika datangnya bulan suci Ramadan. Salah satu tanda-tanda kita mendapatkan berkahnya bulan suci Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bisa menanamkan rasa bahagia dalam kita beribadah dan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga apabila kita gembira dengan bulan suci Ramadan, kita bergembira, kita senang, kita memberikan kabar gembira kepada keluarga kita akan datangnya bulan suci Ramadan, bisa menjadi tanda insyaallah bahwa kita mendapatkan ampunan dan kita mendatangi bulan suci Ramadan dengan maksimal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengukur Ramadan ini dari ukuran dunia, mungkin yang kita lihat adalah derita. Kalau kita mengukurnya dari ukuran dunia, yang kita lihat adalah kita menahan haus, kita menahan lapar, kita bersusah payah sampai waktu maghrib, kita menahan untuk makan padahal kita punya makanan, kita menahan untuk minum padahal kita punya minuman. Atau kita melihatnya dari segi bisnis misalnya, di bulan suci Ramadan penjualan kita turun misalnya, di bulan suci Ramadan kita harus menyiapkan tunjangan hari raya bagi karyawan kita misalnya. Ini adalah patokan dunia, kita melihatnya dari segi dunia. Oleh makanya untuk bisa kita bergembira dengan bulan suci Ramadan, kita harus melihatnya dari patokan akhirat, dari ukuran akhirat, bahwa ini adalah momentum. Ini adalah waktu yang harus kita maksimalkan untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini adalah momentum kita untuk panen pahala dan panen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat misalnya bagaimana berharganya momentum ini adalah bedanya kita puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Puasa sunnah kita berat melaksanakannya karena momentumnya tidak ada. Kita puasa sendiri. Tetapi dalam bulan suci Ramadan momentum itu ada dan kita berpuasa bersama kaum muslimin yang lain dengan keluarga kita, sehingga insya Allah kita lebih mudah untuk bisa berpuasa. Di luar bulan suci Ramadan, kita berat untuk salat lail. Kita berat untuk qiyamul lail karena tidak ada temannya. Kita kalau salat lail sendiri. Berat untuk kita melaksanakan. Tetapi di bulan suci Ramadan, masjid-masjid, salat tarawih, salat qiyamul lail, momentum ini yang sangat berharga, yang bisa kita jadikan untuk memanen pahala dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah momentum Ramadan yang akan kita hadapi ini, yang akan kita masuki ini menjadi latihan kita untuk melawan hawa nafsu kita. Sebagaimana inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini selalu mengarahkan kita ke hal yang batil. Nafsu ini selalu mengarahkan kita ke hal yang mungkar. Nah, dengan berpuasa ini bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita latihan untuk melawan hawa nafsu kita. Kita latihan dari subuh sampai maghrib untuk melawan hawa nafsu kita untuk tidak makan, tidak minum. Kita mencoba melawan hawa nafsu kita, kehendak yang ada dalam diri kita. Semoga insyaallah madrasah Ramadan yang kita bisa lalui ini bisa meresap dalam diri kita. Kita bisa menghindari maksiat, kita bisa menghindari godaan-godaan dalam hidup kita. Kita bisa korupsi misalnya.
Tetapi karena kita tahu ini adalah hawa nafsu, dan kita berusaha dengan bekal madrasah Ramadan tadi, ternyata saya bisa melawan hawa nafsu, maka saya tidak korupsi. Kita bisa misalnya sebagai pedagang kita mencurangi pembeli kita, tetapi karena kita sudah terlatih melawan hawa nafsu di Ramadan, kita bisa menghindari itu dan menjadi pedagang yang baik. Semoga insyaallah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang akan datang ini, Ramadan yang akan kita masuki ini, Ramadan yang akan insyaallah malam ini kita salat lail di dalamnya, termasuk Ramadan terbaik yang pernah kita lalui dalam hidup kita, dan insyaallah kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nafa'anallahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saniyan ayyuhal jamaah, ahussukum bitaqwallah haitsu qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke doa malaikat Jibril yang pertama yang menganjurkan dan mengarahkan kita untuk kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ij'al Ramadan alladhi sanaraha min afdali Ramadan fi hayatina. Allahumma ya Allah la tadhar fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhkurun fastaghfirullahal adzim yaghfirkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.